Baik, selamat sore Dila. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Dila. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rozita Mardianti dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Tujuan saya mewawancarai Dila adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Educational Leadership. Apakah Dila bersedia untuk diwawancarai? Bersedia, Kak. Terima kasih. Sebelum memulai mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat sore Kak Rozita. Perkenalkan, nama aku Sukma Farida Tumaili. Kakak bisa panggil aku Dila. Aku mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris batch 2023. Oke, 2023 ya. Halo Dila. Selanjutnya nih, pertanyaan pertama mungkin tentang identitas dan juga latar belakang dari Dila. Dapatkah Dila memperkenalkan diri dan menjelaskan peran Dila saat ini di dalam organisasi atau konteks pendidikan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rozita. Kalau kita bicara soal identitas yang berkaitan sama pendidikan, kebetulan saat ini aku sedang mendapatkan amanah untuk menjadi SIF dari FPMA Brawijaya di 2025 periode saat ini. Dan menurut aku kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk memilih menjadi SIF dari FPMA Brawijaya, karena ini align dengan program studi yang saat ini sedang aku jalani, pun karena aku berpikir bahwasannya education is very important buat semua kalangan, dan aku pengen menggerakkan banyak mahasiswa-mahasiswi dari Pebasis untuk lebih tertarik sama pendidikan, dunia pendidikan itu seperti apa. Jadi benar-benar bisa mengajarkan mereka bagaimana cara untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Dila. Oh ya, sepertinya saya melihat sosial media Dila nih. Dila punya sebuah program atau bimbel di language. Apakah benar? Yes, betul Kak. Boleh dijelaskan bagaimana? Jadi di language ini tuh adalah salah satu kursus yang saya bangun di tahun 2024. Wow. Jadi di language itu sendiri diambil dari nama saya, Dila, yaitu language. Jadi Dila language. Jadi kalau digabung language. Ya betul. Okay. Jadi kalau digabung namanya di language. Nah, kenapa saya memberikan nama di language? Karena menurut saya itu identik dengan saya sendiri, yang dimana saya ingin menggerakkan semua orang untuk lebih aware lagi bahwasannya pendidikan itu penting untuk masa depan mereka, dan juga sesuai sama konteks yang saat ini sedang kita jalani sebagai seorang aktivis pendidikan dan semacamnya seperti itu. Dan alasan saya untuk membangun di language ini juga karena memang awalnya itu dari ketidaksengajaan. Jadi ada student itu dia itu masih SMA, dia meminta saya untuk menjadi tutor, mengajarkannya di bahasa Inggris. Nah, dulu itu saya pikir saya cuma mengajar itu satu murid aja. Ternyata anak saya ini menggunakan teknik mouth of mouth, teknik marketing mouth of mouth gitu. Jadi dia bilang katanya. Iya, betul. Jadi pada saat itu saya tidak menggunakan marketing seperti konten promosi di media sosial dan semacamnya. Jadi masih menggunakan teknik marketing mouth of mouth ini. Sampai pada akhirnya ada lagi yang masuk untuk join bimbel bersama saya, dan untuk spesifikasi mata pelajarannya sendiri itu lebih fokus kepada bahasa Inggris ini aja, seperti itu. Dan dari situ saya kemudian mulai mencoba untuk memberanikan diri membangun kursus di language ini, karena saya rasa ilmu ini nggak cuma harus berhenti di saya aja, ya, tapi bagaimana saya bisa mentransfer ilmu saya ke banyak orang. Dan akhirnya lah di sini saya sekarang, dari ketidakyakinan, keraguan, ketidaksengajaan saya, sampai akhirnya saya berani untuk mendirikan di language itu ya sebagai founder, dan sekarang masih menjadi tutor bagi anak-anak saya. Oh ya, berarti sekarang Dila ini perannya itu sangat banyak, fellowship FPMA Brawijaya 2025, dan juga yang kedua adalah founder dan juga tutor dalam kursus di language. Oke, sangat menginspirasi sekali. Selanjutnya nih, apa latar belakang pendidikan dan profesional value yang membawa Dila ke posisi saat ini? Oke, kalau kita bicara soal value dari pendidikan itu sendiri, mungkin ini lebih ke
suggest dan juga advice dari orang tua kenapa saya pada akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan sebagai jurusan saya ke depannya, sebagai dream job saya ke depannya, karena memang ayah saya sendiri pernah mengatakan kalau cari pekerjaan yang itu nggak cuma mengantarkan kamu untuk dunia tapi juga untuk akhirat gitu. Jadi saya kemudian berpikir lagi apa sekiranya yang bisa saya kemudian kaitkan dengan skills yang saya miliki. Kemudian saya menyadari kalau memang saya punya skills dalam komunikasi. Selain itu saya juga punya skills untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, bagaimana cara saya mentransfer ilmu itu kepada orang lain, dan kemudian itu yang menjadikan value saya untuk akhirnya yakin kalau memang pendidikan ini sebagai latar belakang yang harus kemudian saya tempuh. Dan itu juga akhirnya bisa saya buktikan tidak hanya untuk menjadi CEO FPM Brawijaya dan juga sebagai founder di Language, tapi saya juga saat ini alhamdulillah sudah bekerja juga di salah satu sekolah yang ada di Kota Malang, itu untuk mengajar anak murid kelas 1 ya, dan saya juga diminta untuk menjadi ambasador dari sekolah tersebut. Namanya itu TK SD Al Mustaqbal yang ada di Kota Malang. Seperti itu. Ya, wah keren sekali Kak Dila. Jadi latar belakangnya itu berawal dari saran orang tua ya. Betul. Dan akhirnya hati Dila Ya, tergerak tergerak untuk mengikuti saran tersebut karena disupport juga Kak. Betul. Nah selanjutnya nih berkaitan dengan konteks dan juga tantangan, seperti apa tantangan yang paling signifikan yang pernah Dila hadapi sebagai pemimpin pendidikan? Jadi berarti mungkin di Language dan juga FPM Brawijaya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin kalau kita lihat dari konteks organisasi dulu, dari FPMA sendiri, ini dampak yang mungkin saya rasakan sekali apabila saya mendapatkan problem atau tantangan, itu adalah bagaimana perspektif orang-orang yang menganggap bahwa pendidikan itu masih dipandang sebelah mata. Itu benar-benar saya rasakan banget, apalagi pendidikan bahasa Inggris. Kayak buat apa belajar bahasa Inggris gitu kan? What is the importance of English gitu? Kayak kenapa kita harus menjadi seorang tenaga pendidik, iya khususnya belajar bahasa Inggris itu kenapa? Nah, itu tantangan yang justru semakin sulit gitu. Jadi nggak cuma masalah internal aja, tapi bagaimana cara kita untuk meng-cut off perspektif negatif dari orang-orang yang kita pengen mengubah stigma itu menjadi sesuatu hal yang itu nggak layak ada gitu, nggak harus ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Mungkin itu, dan bagaimana cara saya untuk meyakinkan anggota-anggota saya yang lain supaya mereka nggak termakan isu dari pihak luar eksternal itu, supaya kita tuh tetap pada satu tujuan atau goal yang sama. Jadi kita mencoba untuk menutup kuping. Mungkin kita nggak punya power untuk menutup mulut banyak orang, tapi kita masih punya kedua tangan untuk menutup kedua telinga kita untuk tidak mendengarkan semua asumsi negatif dari banyak orang. Dan saya selalu pikir kalau masih ada orang-orang yang mau bersama saya untuk membangun FPMA jadi lebih baik, why not gitu. Itu mungkin dari tantangan dari segi FPMA organisasi konteksnya. Lalu kalau dari segi di Language sendiri mungkin adalah orang yang tidak percaya sama kemampuan saya, khususnya dalam mengajar, karena itu sendiri juga jadi salah satu bahan pertimbangan kenapa saya baru-baru ini berani untuk upload konten promosi tentang di Language ke sosial media, karena saya takut ada yang mengatakan kalau kamu tuh skillsnya sudah sejauh apa gitu. Iya, kok berani membangun kursus gitu. Kamu masih semester 4 tapi kok sudah berani untuk mengambil langkah sejauh ini gitu. Emang IP kamu berapa? Emang ini berapa? Dan itu pemikiran-pemikiran yang awalnya membuat saya ragu dan nggak mau gitu untuk melanjutkan ini semua. Tapi kemudian saya pikir kalau kita mau jadi orang yang sukses dan lebih baik, kita berhenti untuk tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan dan kita fokus sama apa yang sedang kita lakukan, ya sama diri sendiri gitu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, dengan CV saya yang sudah saya susun dengan sebaik mungkin, saya rasa saya mampu untuk membangun di Language ini menjadi lebih baik. Jadi tantangannya itu ya itu tadi sih, lebih ke orang yang nggak mempercayai saya, meragukan kemampuan saya, padahal saya mau membuktikan, ya itu bisa. Seperti itu. Keren, jadi Dila bisa, yang penting kita sendiri tuh bisa membuktikan kepada mereka semua kalau ternyata tuh kita bisa gitu dan percaya diri. Nah selanjutnya nih tentang nilai dan prinsip dari kepemimpinan itu sendiri. Jadi nilai
apa yang paling Dila pegang dalam memimpin sebuah organisasi dan juga kursus di language tersebut? Oke, mungkin kalau nilai yang selalu saya pegang adalah yang pertama itu bagaimana cara kita untuk membangun suatu komunitas menjadi sistem kekeluargaan. Jadi mungkin akan ada banyak perspektif dari internal, ada banyak opini yang sangat beragam, tapi bagaimana cara kita untuk menyatukan segala bentuk keragaman itu menjadi satu pemikiran yang sama untuk mencapai si goals itu tadi, seperti itu. Terus selain kekeluargaan itu tadi juga, saya sangat mengedepankan prinsip untuk aktif mendengarkan, gitu. Jadi mungkin kita selalu ingin untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kita selalu ingin talkative kepada banyak orang. Kita pengen selalu banyak bicara. Tapi sedikit dari kita yang tidak mau mencoba untuk mendengarkan orang lain. Dan itu sebenarnya menjadi masalah krusial bagi sumber daya manusia itu sendiri. Jadi kita cuma mau ngomong, kita cuma mau mengungkapkan isi hati, tapi kita nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu yang saya rasa tidak punya banyak dimiliki oleh seorang pemimpin zaman sekarang. Jadi kalau ada yang anti kritik atau apapun, itu saya rasa belum cukup layak untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi kalau dia punya bisnis gitu. Jadi kan kalau kita mau develop bisnis itu menjadi lebih baik, kita harus mendengarkan saran dari orang lain gitu. Kayak mereka mendapatkan apa yang dari bisnis yang kita berikan gitu. Kayak anak-anak saya juga yang kursus di language, kayak saya tanya, kamu tuh udah cukup puas belum sama Miss, kayak Miss Dila ajarkan begitu. Terus kita mendengarkan keluh kesahnya gitu. Kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin dirasa kurang, mungkin bisa kita evaluasi, kita perbaikin begitu. Terus yang terakhir yang selalu saya junjung tinggi dari suatu pemimpin itu adalah problem solver. Ya, dimana kan pasti selalu ada banyak banget masalah ya kak. Masalah itu pasti selalu bergantian ya, bersilih waktu gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin itu kita nggak cuma dituntut untuk menjadi critical thinking, tapi kita juga harus menjadi problem solver. Dimana kalau ada yang bertengkar atau punya pendapat yang berbeda, kita bisa menjadi petengah untuk mencari jalan keluar seperti itu. Mungkin itu 3 hal yang selalu saya pegang. Dila ya. Selalu saya pegang. Nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan juga yang kedua good listener, dan yang ketiga tadi adalah problem solver. Thank you. Terima kasih Dila. Selanjutnya nih, apakah ada tokoh pemimpin yang menjadi inspirasi Dila? Oke. Kalau tokoh pemimpin yang selalu menginspirasi itu pastinya orang tua, karena orang tua itu best support system that I have in my life as long as I live in this world. And then the secondly is my teacher since I was in junior high school. Jadi dulu aku pernah punya guru waktu SMP. Itu tuh bener-bener mengubah perspektif aku tentang bahasa Inggris. Jadi dari yang aku mikir kayak, ngapain sih belajar bahasa Inggris, ini kan bukan mother tongue kita gitu. So what is the important to learn English actually gitu. Terus sampai akhirnya aku masuk ke dalam English Club, aku bertemu dengan guru itu. Guru itu kayak mematahkan stigma aku yang bilang kalau bahasa Inggris nggak penting, bahasa Inggris itu nggak ada gunanya dan semacamnya. Itu kemudian bisa aku hilangkan dari berkat ini si tokoh inspirator ini. Jadi kadang kita nggak perlu cari jauh-jauh tokoh inspiratif, cukup ada orang yang di dekat kita, cukup kita ketahuin keberadaan mereka, impact mereka buat hidup kita pasti akan gampang untuk menemukannya. Iya, jadi carilah yang terdekat kita gitu ya. Oh ya, itu guru bahasa Inggris kan? Ya, guru bahasa Inggris. Jadi perempuan kak. Bahkan sampai saat ini aku masih kontak-kontakan sama beliau karena benar-benar aku menjaga silaturahmi banget sama beliau. Dan dia pernah sering banget komen aku kalau aku sekarang udah bisa menjadi seorang guru, dan doanya selalu sama dari dulu sampai sekarang, jangan pernah malu buat jadi diri sendiri, terus percaya diri kalau kamu tuh bisa, dan Mem yakin kalau kamu tuh bakal jadi guru yang bakal bisa menjadi guru yang lebih sukses dari Mem di masa depan. Pasti Bu Guru itu sangatlah bangga ya kepada Dila, dan hopefully Dila bisa menjadi apa yang ibu itu harapkan gitu. Amin. Terima kasih kak. Ya, selanjutnya nih tentang strategi dan juga model kepemimpinan dari Dila. Jadi strategi kepemimpinan seperti apa
yang Dila gunakan untuk meningkatkan motivasi para anggota Dila sendiri? Oke, kalau strategi yang mungkin bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dari anggota itu adalah kita selalu mengedepankan sistem komunikasi, Kak. Jadi biasanya kan masalah itu masalah kecil sebelum berujung ke masalah yang besar itu kan dari masalah yang kita anggap sepele atau dari kesalahpahaman sederhananya. Jadi dari komunikasi itu di mana misalnya kayak dari pihak satu ke pihak yang lain bisa aja komunikasinya itu berbeda. Jadi si yang orang ketiga ini menangkapnya juga berbeda. Nah, jadi adalah dengan cara kita mengedepankan sistem bonding, di mana communications is key. Jadi strategi dari komunikasi itu akan selalu aku kedepankan supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya kita saling tahu satu sama lain dan kita juga nggak ada mungkin masalah-masalah yang tidak diharapkan itu untuk terjadi. Terus strategi selanjutnya yang mungkin bisa aku rasakan untuk model kepemimpinan aku ini adalah dengan kita selalu menerapkan apa itu sekiranya insight ataupun motivasi, kayak misalnya kita mau ada proker, kita kemudian menggabungkan dari motivasi A sama B. Nah kemudian itu kita gabungkan jadi satu supaya kayak nggak merasa kalau ide aku nggak dipakai gitu. Jadi kita bisa gabungkan antara ide tersebut gitu. Jadi kan merasa kayak dihargai, dihormati gitu. Jadi anak ini tuh nggak merasa dikucilkan atau anak ini juga nggak merasa didengarkan. Jadi mereka tetap pada tupoksinya masing-masing. Terima kasih. Jadi strategi kepemimpinan Dila juga diterapkan Dila tentunya di dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya nih, bagaimana Dila menjaga budaya organisasi yang positif dan inklusif? Oke, kalau kita bicara soal budaya yang inklusif itu kan berarti bersifat holistik ya Kak. Dimana holistik itu kan pasti sangat meluas gitu ya, sangat menyeluruh unity. Jadi dari hal yang paling sederhana dulu yang bisa kita lakukan dengan di lingkungan kampus gitu. Aku selalu bilang kalau pemuda itu sebagai agent of change. Kita tuh kayak branding diri kita buat kampus, khususnya buat fakultas, supaya dikenal sebagai seorang agent of change yang membawa nama baik fakultas menjadi lebih baik, khususnya di prodi pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya yang holistik dan juga kreatif dan lain sebagainya adalah dengan kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau misalnya branding kita bagus, pasti kan orang-orang juga akan bertanya dia tuh latar belakang pendidikan tuh apa gitu. Jadi dari branding diri sendiri dulu, baru kita bisa mencoba untuk membuat suatu branding bagi komunitas. Jadi kalau syukur-syukur anak itu tuh terjun dalam suatu komunitas atau organisasi, nantinya impact-nya juga akan ke komunitas itu sendiri gitu. Jadi ternyata dia salah satu anggota dari FMA ya, misalnya seperti itu. Ternyata branding FMA juga bisa mengakar bagus karena orang-orang di dalamnya internalnya juga keren-keren gitu. Betul, karena dari sebuah organisasi itu yang bagus tuh bukan nama organisasinya, tapi adalah manusia-manusia di dalamnya yang bisa mengorganisir dia itu menjadi lebih baik seperti itu. Oke, thank you so much Dila. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir tentang refleksi dan juga dampak. Nah, apa pencapaian yang paling berkesan selama Dila menjadi pemimpin pendidikan, dan juga apa kunci agar kepemimpinan pendidikan mampu menciptakan perubahan nyata? Jadi yang pertama pencapaian yang paling berkesan, yang kedua kunci agar kepemimpinan pendidikan itu mampu menciptakan perubahan, agent of change. Oke. Mungkin pencapaian paling berharga, aku selalu menganggap setiap perjalanan dalam hidup aku itu berharga. Karena aku selalu merasa nggak akan pernah aku lewatkan momen dalam hidup gitu. Jadi dari aku SD sampai aku kuliah saat ini, aku selalu diamanahkan, alhamdulillah aku selalu dapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Dulu waktu SD sama SMP itu aku pernah menjadi struktur inti dari organisasi itu, kayak jadi bendahara atau jadi wakil gitu. Terus waktu aku SMK, aku SMK itu aku juga, aku SMK bukan SMA. Aku waktu SMK itu ambil pariwisata, itu aku juga terjun ke
KMR kesehatan, itu aku juga sebagai ketua. Jadi aku nggak pernah setiap ditanya pencapaian paling berharga dalam hidup aku nggak pernah mention satu, karena menurut aku semuanya berharga. Iya, jadi setiap perjalanan itu selalu aku abadikan dalam cerita hidup aku, dan semuanya sangat berharga gitu. Terutama sekarang sudah bisa punya kursus sendiri, dimana orang-orang kayak dulu, dimana kayak aku join kursus orang lain, tapi ternyata orang lain yang join kursus aku, dan menurut aku itu udah pencapaian yang aku udah bersyukur gitu, aku bisa di titik sampai saat ini gitu. Terus kalau untuk kunci untuk kita bisa mewujudkan dan kita bisa mewujudkan suatu perubahan buat generasi yang lebih baik adalah sebenarnya semua dari diri kita sendiri dulu gitu. Coba kita tanya sama diri kita mau berubah untuk ke arah yang lebih baik atau enggak. Terus coba ingat-ingat lagi, kamu itu kan kita ada 3 goals ya, ada short goals, ada mid term, ada mid yang tengah-tengah, sama ada yang long term goals. Yes. Jadi kamu coba tanya dulu 3 goals ini tuh apakah benar-benar sudah kamu realisasikan atau belum. Kalau misalnya yang long term ini kamu rasa masih terlalu jauh, coba kamu realisasikan yang dekat-dekat dulu. Kayak gitu. Jadi 3 goals ini harus ada dalam prinsipnya manusia. Terus juga aku selalu pakai sistem yang ini punyanya Jepang itu loh, kayak kalau misalnya kita punya keinginan, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Ya, aku sampai saat ini masih memegang prinsip seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau membuat suatu perubahan, nggak usah menunggu orang lain untuk berubah, dari kamu sendiri dulu. Nanti kalau kamunya mau berubah, pasti akan ada orang-orang di samping kamu yang akan mengikut, yang akan satu tujuan sama kamu. Karena waktu aku join FMA pun nggak ada ikut-ikut sama teman, biar aku lakukan sendiri sampai aku bertemu sama teman aku pada saat itu yang satu tujuan. Nah, dari situ kan kita mulai punya pemikiran yang sama, bonding, dan juga akhirnya sampai di titik sekarang kita masih terus bersama-sama untuk mengembangkan sistem pendidikan di dunia. Wah, sangat menginspirasi dan juga sangat menyentuh hati, apalagi menyangkut dengan latar belakang sampai dengan pencapaian. Terima kasih banyak Dila atas jawaban yang sangat-sangat berguna bagi nanti saya sendiri maupun bukan hanya untuk mata kuliah saya tapi juga saya sendiri. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan ya mungkin satu kata untuk yang menggambarkan kepemimpinan. Mungkin satu kata untuk menggambarkan suatu kepemimpinan adalah you have to be solutif karena solutif tadi ya, problem solver tadi ya. Solutif, karena kalau misalnya kamu tidak menjadi seseorang yang solutif, kamu tidak tahu harus melakukan apa, kamu nggak ada ide untuk melakukan sesuatu apapun, itu akan sulit untuk menjadikan diri kamu sebagai seorang pemimpin ke depannya. Jadi kalau ada banyak perbedaan, kamu harus menjadi solutif gitu kan. Wow, thank you so much Dila atas waktunya. Saya tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dah.